Pernah banget. Iya, sering. Pernah. Pernah dong. Membayangkan kalau misalnya benar-benar ada idola yang datang, terus aku ada di sana. Tidak ada yang berharap sampai kayak gimana, ekspektasi yang harus sama seperti ini, enggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Sering kali, iya. Sering kali ya, tapi saya cinta produk dalam negeri. Oh enggak, bukan tipeku soalnya ya. Kalau kita punya pasangan pasti kita punya cerita sendiri. Kalau sampai mengharapkan enggak, soalnya kita berpijak sama realita aja. Kalau memang bisa melakukan hal itu ya why not, kan itu juga cara kita menunjukkan afeksinya kita. Kalau membayangkan saja, iya. Tapi realitanya nggak tahu. Shalom Changers, kita kembali lagi di segmen We Must Know. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang sebuah topik yang menarik pastinya. Dan pasti teman-teman, rekan-rekan semua pasti banyak yang suka. Ya, kita akan ngomongin tentang drama Korea. Ya. Nah, rekan-rekan, saya sendiri sudah menonton drama Korea mungkin kira-kira sekitar 10 tahun lebih ya. Kalau Ligu udah berapa lama? 10 juga, 10 tahun. Iya. Jadi kita sama-sama penggemar drama Korea. Nah, kira-kira apa sih yang kita bisa pelajari dan tentu saja bagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita harus tahu dan kita harus menjadi dasar dalam waktu kita menonton drama Korea ataupun juga film atau yang lain. Nah, di setiap drama Korea ada beberapa hal poin yang penting yang kita harus waspadai. Yang pertama adalah tentang waktu. Nah, kalau misalnya kita menonton serial, terutama mungkin drama Korea, tidak mungkin serial itu hanya membutuhkan waktu 1 jam atau 2 jam. Biasanya minimal 16 episode. Ya. Betul. Bahkan ada yang sampai 30 episode lebih. Ya. Nah, otomatis kita akan meluangkan banyak waktu dan kita akan menghabiskan banyak waktu hanya untuk sekedar menonton. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa kita membuang waktu kita sia-sia. Kalau misalnya kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik selain hanya sekedar menonton drama Korea itu. Nah, tentu saja waktu yang kita pakai, yang kita miliki, kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Apakah kita tidak boleh menonton? Tentu saja boleh, rekan-rekan. Karena semua film atau drama Korea itu memang diciptakan, memang dibuat untuk menghibur gitu ya. Jadi tidak masalah untuk kita menonton. Tetapi yang menjadi salah adalah kalau kita sampai akhirnya menyia-nyiakan waktu kita terlalu banyak di sana dan akhirnya ada banyak hal yang lain, ada banyak tanggung jawab yang terbengkalai dari sana. Ya, oke. Kalau menurut Ligo sendiri gimana? Kalau saya bakal cerita soal pengalaman saya, jadi ngomong soal waktu, karena saking terenyuhnya sama drama Korea kayak gitu ya, girls, karena perempuan, kita akan meluangkan waktu untuk menonton 16 episode yang tadi katanya itu karena kayak penasaran kayak gitu loh. Ada banyak sekali waktu-waktu yang saya buang dan akhirnya saya tidur jam 6 pagi, kayak gitu, jam 7 pagi. Jadi begitu bangun langsung mandi terus habis itu langsung melanjutkan aktivitas. Hari ini mau ajak kita sama-sama mikir. Itu menyenangkan untuk melihat romansa deg-degannya itu menyenangkan. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Badan jadi panas karena nggak enak, mood jadi nggak fokus, waktu dengerin dosen, itu kebayangnya kayak ada opa-opa yang ketok terus habis itu datang gitu. Bayangkan betapa kita tidak hidup di situasi saat ini karena waktu yang kita habiskan terlalu banyak untuk nonton drama Korea. Seperti itu. Nah, ngomong lagi bicara soal yang kedua, penampilan dan gaya hidup. Ada banyak sekali standar-standar di drama-drama Korea yang sangat tidak manusiawi kayak gitu. Tidak realistis ya? Tidak realistis, betul, tidak realistis. Contohnya seperti membayangkan kalau opa itu senyumnya itu kalau ketemu cewek yang lain tuh diem. Terus habis itu ketemu kamu, hai, kayak tolonglah, apakah di dunia ini wanita cuma kamu girls? Ya saya pernah ada di posisi itu, sampai punya standar-standar seperti itu. Bahkan kayak contohnya nonton drama Korea, dia baru bangun tidur.
I woke up like this. Terus habis itu rambutnya udah apa namanya, ada curly-curlynya. Terus habis itu eyelashes dan eyebrow-nya itu cantik. Kayak fake banget ya. Dari mana? Dari mana kamu bangun kayak gitu? Gak ada beleknya. Dari mana? Itu membuat kita nggak hidup di realita. Gaya hidup dan bahkan changers, hari ini mau tak tekankan untuk ini. Perempuan, girls, kalau misalnya kamu punya pasangan, lalu pasangan itu memberikan kamu event yang mengenyuhkan hatimu, bilang kayak, this is the one, this is my bias, this is Oppa, this is drama Korea. Kalau misalnya orang syuting bisa datang kayak gitu, this is our time. Dan habis itu kamu buang dirimu pada laki-laki itu. Sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Kenapa? Karena itu adalah hasil dari waktu dan penampilan dan gaya hidup yang sudah terbrainwash di otak kita. Jadi, girls, hati-hati dengan apa yang kamu nonton. Kalau untuk penampilan dan gaya hidup, gimana menurut kalian? Ya, kalau tadi Ligo membahas tentang dari sisi wanita, nah sekarang dari sisi pria. Ya mungkin ini hal yang kurang umum ya. Pria-pria suka drama Korea, tapi kenyataan itu ada, saudara ya. Dan di drama Korea kita bisa melihat bagaimana ada banyak hal yang tidak realistis tentunya. Dan bukan cuma drama Korea ya, banyak film-film juga yang lain. Nah yang menjadi salah adalah kalau misalnya kita meng-copy paste gaya hidup itu ke dalam kehidupan kita. Ya, contoh misalnya kayak tadi Ligo juga menyinggung soal bagaimana tentang masalah pasangan hidup. Nah, saudara, waktu misalnya kita sering menonton drama, terutama drama Korea yang secara jelas sangat mengutamakan penampilan, ya bahkan di sana bukan cuman wanita yang memakai make up, ya tetapi cowok-cowok, pria-pria di sana juga memakai make up, perawatan dan sebagainya. Jadi otomatis kalau kita hanya sekedar meng-copy paste itu semua, kita akan punya gaya hidup yang mirip dengan mereka, yang sama dengan mereka. Padahal ada banyak keadaan yang berbeda, ada banyak budaya yang berbeda dengan katakanlah misalnya kalau kita di Indonesia. Ya. Nah, bicara soal masalah gaya hidup, misalnya nih kalau drama Korea biasanya kan selalu ditunjukkan dengan kemewahan ya, kemewahan. Seolah-olah mereka tidak perlu bekerja tetapi punya harta, punya mobil yang bagus, punya handphone yang bagus, ya kan? Karena kadang-kadang iklannya juga di situ ya. Jadi seolah-olah hidup mereka itu enak gitu ya, tanpa mereka harus berusaha dengan keras. Ya, dari sini Changers kita harus waspada karena dalam kehidupan kita sehari-hari kenyataan tidak seindah itu, ya. Kenyataan tidak seindah drama Korea. Betul. Jadi bagaimana kita harus tetap ada melihat kehidupan kita sesuai dengan kebenarannya. Nah, bicara masalah penampilan, kita semua tahu bagaimana orang-orang di negeri Korea ya, memang mereka sangat mengutamakan penampilan, mereka sangat mengutamakan perform. Nah, dari sana mereka berarti adalah orang-orang yang bisa dikatakan sangat mendewakan, ya, sangat mendewakan penampilan itu sendiri. Otomatis ada banyak hal yang ditutupi dari dirinya. Dari sana kita bisa melihat bahwa kalau kita sekedar meng-copy paste, bahkan mungkin kalau kita menjadikan itu sebagai standar, betul, kita akan frustasi. Betul. Ya kan? Kita akan frustasi, kita akan merasa rendah diri. Kenapa? Karena misalnya nih saya cowok, nggak mungkin kan saya cowok, ya kan, orang Indonesia, orang Jawa, terus punya kulit seputih Lee Min Ho gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Nah kan, aduh, itu pasti tidak mungkin. Nah kalau misalnya saya hanya sekedar meng-copy paste, saya kan akan frustasi dengan itu, karena saya tidak bisa mengejar standar penampilan yang seperti itu. Nah itu kenapa kita harus melihat diri kita sebagaimana Tuhan menciptakan kita tentunya. Kita harus melihat diri kita sebagai pribadi yang dihargai, yang dicintai oleh Tuhan, apapun warna kulit kita, seberapa tinggi badan kita, ya kan. Ya, jadi apapun, bahkan mungkin termasuk mungkin bentuk wajah, bentuk muka. Jadi kita harus belajar melihat diri kita dengan benar. Jangan sampai kita terpengaruh hanya karena standar-standar yang kita lihat dari drama Korea. Nah, Changers, yang ketiga, poin ketiga ini yang paling penting, yaitu halu. Ini saya temukan di banyak, terutama anak-anak muda sekarang ya. Jadi ada banyak anak-anak muda yang
hidup dalam halusinasi. Kenapa? Karena mereka terbuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Dalam hal ini misalnya K-pop atau drama Korea atau mungkin film-film yang lain. Jadi semacam tidak bisa membedakan mana yang dunia nyata, mana yang kenyataan. Nah, misalnya kalau sekali lagi di drama Korea itu kan artisnya, aktornya itu kan selalu cantik, ganteng, ya kan. Nah, kemudian kita seolah-olah membayangkan, menghalusinasikan bahwa nanti saya punya pasangan seperti siapa namanya, Kim Tae. Ya kan, misalnya seperti itu kan, jadi wow gitu. Akhirnya menjadi sebuah imajinasi yang tidak masuk akal, menjadi imajinasi yang palsu, menjadi imajinasi yang tidak produktif tentunya. Nah, Changers, apakah kita tidak boleh mempunyai imajinasi? No, enggak. Karena Tuhan memang menciptakan manusia untuk mempunyai kemampuan buat berimajinasi. Tetapi yang salah adalah waktu dunia imajinasi kita itu menguasai kita. Ya kan? Kayak misalnya soal masalah pasangan hidup. Akhirnya misalnya kalau saya sebagai cowok, misalnya terpengaruh dengan pengaruh itu semua, otomatis waktu saya mencari pasangan hidup, otomatis saya akan mencari cewek yang secantik Kim Tae gitu. Padahal mungkin tidak ada di Indonesia, ya kan? Mungkin tidak ada di dunia tidak ada yang mirip gitu kan. Tetapi karena halusinasi itu membuat saya nggak bisa membedakan mana yang dunia nyata dan mana yang itu hanya sekedar bayangan, halusinasi. Nah, itu yang bahaya sekali. Terus kemudian yang terjadi adalah bisa jadi akan mengasihani diri. Kenapa? Karena waktu dihalusinasi, waktu diimajinasi itu indah sekali. Betul. Ya kan? Indah sekali, misalnya bikin event romantis gitu kan. Biasanya kan ada bayang di drama Korea. Jadian. Nah, 100 hari jadian misalnya dirayakan seperti drama Korea. Tapi begitu melihat ke kehidupan nyata, loh, masih jomblo. Loh, nggak punya pasangan. Atau mungkin punya pasangan tapi nggak sesuai dengan apa yang kita lihat di film-film itu. Akhirnya menjadi mengasihani diri. Iya ya, memang hidupku nggak seperti itu. Iya ya, memang aku ini orang yang tidak punya apa-apa dan sebagainya. Kita tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang bahaya, Changes. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang halusinasi, yang itu ada di imajinasi yang kita lihat dari film atau drama Korea, mana yang kehidupan nyata. Jangan sampai dunia kita, bahkan perasaan kita, betul, ini yang seringkali tidak disadari. Perasaan kita dikuasai sama apa yang kita imajinasikan itu. Pakailah imajinasi kita untuk sesuatu yang produktif. Ya, pakailah imajinasi kita untuk sesuatu yang membangun. Betul. Ya, karena memang Tuhan karuniakan kita kemampuan untuk melihat visi, kemampuan buat berimajinasi, untuk menjadi kreatif dengan imajinasi kita. Menurut Ligo sendiri gimana? Nah, ngomong-ngomong soal Changers, dari halusinasi ini kan adalah suatu bentuk pemikiran yang kita ciptakan. Nah, sesuatu yang kita ciptakan itu terjadi karena dua hal ini juga. Bagaimana waktu itu kita investasikan waktu pada apa yang kita rasa penting, yaitu drama Korea, seperti saya di masa lalu, kayak gitu. Dan habis itu membuat kita juga punya pemikiran, akhirnya yang menimbulkan halu itu. Ada banyak sekali perempuan-perempuan yang kecewa pada akhirnya kepada pasangannya dan nggak punya pasangan yang cukup ideal menurut mereka. Karena standar-standar yang tidak realistis kayak gitu. Sehingga aku pengennya pacarku yang tak sebut Yobo ini paham apa yang aku mau. Iya, Chagya paham yang aku mau. Terus kalau misalnya marahan gitu pakai egyo gitu, opa Zina gitu. Come on, kita ada di lingkungan mana kayak gitu. Bahkan gak realistisnya adalah punya pemikiran-pemikiran atau bayangan-bayangan yang aku pengennya nanti tinggalnya di mana, tinggalnya di Korea, terus habis itu honeymoonnya di mana kan? Di Jeju, kayak gitu, di Nami Island, berdua sama Stairway to Heaven atau drama apa itu. Jadi ada banyak sekali yang membuat kita tidak tinggal di hari ini.
Coba deh changers, apalagi girls. Jangan sampai halusinasi kita yang Tuhan ciptakan itu baik untuk memproyeksikan bagaimana kita mencapai tujuan Tuhan bagi hidup kita dan bagaimana kita menemukan pasangan yang membuat kita semakin maksimal sama Tuhan, itu digagalkan sama halusinasi atau imajinasi kita tentang drama Korea. Endingnya loh pernikahan. Apakah sampai di situ, girls? Ya, jadi nggak worth it sekali ya, Ligo ya. Nah, Changers, saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan. Di Roma 12 ayat yang kedua, saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 2 poin penting, Changers. Yang pertama adalah firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia. Apa maksudnya serupa di sini? Serupa di sini berarti kita tidak boleh sama dengan value, dengan nilai kehidupan. Kita tidak boleh sama. Di terjemahan yang lain di ayat ini juga jelas sekali dikatakan jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia. Tingkah laku dan kebiasaan itu muncul dari value, muncul dari nilai hidup yang kita percayai. Nah, waktu misalnya kita terekspos dengan katakanlah drama Korea atau film-film, seringkali kita tidak sadar akhirnya value kita, nilai hidup kita itu menjadi sama dengan itu semua. Kayak misalnya tadi, karena kita terlalu terobsesi misalnya dengan satu artis, dengan kalau bahasa Korea bias ya biasanya ngomongnya. Kita punya standar-standar yang salah pada akhirnya. Kita mencoba menghakimi orang lain sesuai dengan standar itu. Atau yang lebih parah adalah kita menghakimi diri kita sesuai dengan standar itu. Akhirnya kita menjadi frustasi, kita menjadi mengasihani diri, atau kita akhirnya memandang rendah orang lain. Ya kan? Belum lagi kalau misalnya kita bicara sama masalah gaya hidup yang tadi sempat kita juga bahas. Ada value-value yang salah. Dan firman Tuhan katakan, Rasul Paulus menulis dengan jelas kita tidak boleh serupa dengan itu semua. Nah, waktu kita serupa dengan dunia, kita akan susah mengalami yang bagian yang terakhir, yaitu mengerti kehendak Allah. Tadi Rasul Paulus dikatakan kita harus bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Contoh paling gampang kita bisa aplikasikan misalnya dalam dunia pasangan hidup ya. Jadi untuk bisa menemukan pasangan hidup tentu saja kita harus mencari kehendak Tuhan, Changers. Kita harus tahu pasangan seperti apa yang Tuhan sudah siapkan, yang terbaik tentunya. Karena Tuhan paling tahu, paling mengerti yang terbaik dari diri kita. Jadi kita harus tahu apa kehendak Allah. Tetapi waktu kita masih serupa dengan dunia, kita masih punya value yang sama, kita masih punya nilai hidup yang sama, bahkan kebiasaan-kebiasaan akhirnya menjadi sama juga dengan dunia, kita akan susah untuk mengerti, membedakan yang mana kehendak Tuhan. Apakah itu benar-benar apa yang Tuhan inginkan untuk kita hidupi, atau itu hanya keinginan kita sendiri yang kita paksakan untuk supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Changers, jangan sampai kita tertipu. Kami berdua kita bukan anti dengan drama Korea ya, karena sampai sekarang masih nonton. Tetapi yang penting adalah kita bisa bertanggung jawab dari waktu, ya kita bertanggung jawab mengerjakan tanggung jawab, katakanlah pekerjaan, pelayanan, keluarga yang kita miliki. Kemudian kita juga tidak terpengaruh dengan gaya hidup, kita tidak terpengaruh dengan standar-standar penampilan, dan kita bisa membedakan yang mana halusinasi, ya, yang mana itu dunia nyata. Nah, Changers, jangan sampai kita terhanyut dengan itu semua. Bagaimanapun kehendak Allah adalah sesuatu yang kita harus kejar, yang kita harus cari, bahkan kita harus hidupi dalam keseharian kita. Gitu ya, Liga ya. Changers, kami berharap video ini bisa memberkati rekan-rekan semua, dan supaya kalau misalnya rekan-rekan ada pertanyaan, kalau misalnya rekan-rekan ada kesaksian mungkin bisa komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, ya, subscribe, terus dan bunyikan loncengnya.
Oke, itu saja. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.